see. There is a greater reality. This world around us won't last forever. In just a moment, we'll be together. When Christ is seated on the throne and you're reigning forever, I know that heaven is my home. So I'm gonna praise you like I'm there right now, there right now. Oh, I'm gonna praise you like I'm there right now, there right now. There's no more hunger and no more pain. For every teardrop you've wiped away, I hear a sound of a celebration. With every tribe, with every nation. Oh, we exalt you, Jesus. When Christ is seated on the throne and you're reigning forever, I know that heaven is my home. So I'm gonna praise you like I'm there right now, there right now. Oh, I'm gonna praise you like I'm there right now, there right now. We join with all, yeah, we join with all of creation, singing the song that the angels sing. It is the sound of His praise. It's gonna last forever. It's gonna last forever. We sing the oracle of heavenly. Now that we're seeing you face to face, hear all of heaven rejoicing. We lift our voices and shout your Thank you, Jesus. Oh, we praise you today. We join with all heaven. We join with all of creation, singing the songs that the angels sing. It is the sound of His praises. It's gonna last forever. It's gonna last forever. We stand in awe of your glory. Now that we're seeing you face to face, hear all of heaven rejoicing. Oh, we lift our voices together. We join with all of creation, singing the song that the angels sing. It is
impossible. I know there is a miracle, there is a miracle. 'Cause you are the God of everything. With you, I can't do anything. 'Cause I know there is a miracle, there is a miracle. And this mountain will be moved, 'cause I know you're able to. You just say the word and it is done. So I put my faith in you, 'cause you always follow through. You just say the word and it is done. We declare it today. It is done. It is done. Oh, in the name of Jesus. Who you say I am, I can do what you say I can. I know there is a miracle, there is a miracle. Oh, we declare this mountain will be moved, 'cause I know you're able to. You just say the word and it is done. Oh, we put our faith in you. So I put my faith in you, 'cause you always follow through. You just say it is done. Come on, let's praise him. In the name of Jesus. Jesus, you have set me free. I receive your victory. You said it, so it is done. I believe you make a way, so I rejoice in you today. I'm gonna give you breakthrough praise. You said it, so it is done. It's done. I'll never leave you. I've tasted your goodness, and nothing else satisfies. I love you forever, so I run to you with arms open wide. I'm holding you, you're holding me. This is the place that I want to be, close to your heart.
Betapa besar kekuatanmu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolonganmu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanku aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karenamu. Betapa ajaib pertolonganmu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karenamu. Kau lepaskanku dari gelora hidup, oh Allah pertolonganku. Kini ku rindu untuk menyenangkanmu.
sumber kehidupanku. Oh, kau lepaskanku dari gelora hidup. Oh Allah pertolonganku. Kini ku rindu untuk menyenangkanmu. Kau Allah kehidupanku. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatanmu aku tenang, karena kau Allah besertaku. Aku ajak karenamu. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan ini berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kita boleh ada di tempat ini. Kita masih diberikan kesehatan kepada Tuhan, kekuatan kepada Tuhan, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tak pernah berhenti kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Bapa. Kami ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tetapi itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan hadirat-Mu lagi di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan pujian ini dari awal. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi selama-selamaku. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari dengan iman katakan, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya rindu biar jemaat Tuhan yang nyatakan pujian ini. Katakan, ya Tuhan, kasih Tuhan. Katakan, selagi ku ada, biar pujian ini lahir dari hati kami Tuhan. Kayak mau bermazmur bagimu Tuhan. Selagi, mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari Bapak Ibu bangkitkan imanmu, katakan, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jangan semua bangkit berdiri. Katakan inilah, inilah yang ku renungkan. Ini yang kami renungkan Tuhan. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan bangga sungguh kepadamu Tuhan Yesusku. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan dan hatiku sekali lagi katakan dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, 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 oh. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, sembah Tuhan kita, sembah Dia. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yeay. Kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat hati kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, mengalir penuhi setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber kehidupan kami, Kau sumber kesembuhan kami Tuhan. Oh, ya Rabbi syaralalabase. Mari Bapak Ibu Saudara, terus angkat hatimu, terus angkat hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Di dalam segala hanya Engkau kekuatan, hanya Kau sumber kuat kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Oh, setiap waktu kami Tuhan, setiap langkah kami Bapa, kami tahu Kau bersama kami. Kami tahu Kau beserta kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak gentar Tuhan. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang menolong kami, sebab Kau Tuhan yang melindungi kami.
Mari renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi hidup kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Dengan apa kami harus membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami menyerahkan hati kami membawa pujian kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Yesus Tuhanku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan pujian ini, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Mari jemaat katakan Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Katakan lebih lagi, katakan Yesus. Di setiap waktu kami Tuhan, sama-sama katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, katakan Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andal, melebihi siapapun itu Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan.
Sekali lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan mengandalkan orang lain Tuhan, tetapi kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan Tuhan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak bersuka cita, yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari umat Tuhan yang lebih dari pemenang, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Katakan, mari kita semua, amin, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mari angkat tangan kita, katakan, sekarang lawan. Kita mau berdiri bagi bangsa kita. Mari maju, mari maju umatmu. 1, 2, 3, come on. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaannya. Bukan mari bangkit umat Tuhan, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah Yes, Raja. Dengan iman katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Katakan, dengarlah panggilannya untuk bergenap. Kita mau berdiri bagi bangsa kita, di bangsa ini. Katakan, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari angkat tangan kita, katakan, Dialah. Semuanya, bukan. Amin. Mari bangkit umat Tuhan. Bukan bangkit, mari bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, jalan, come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita serukan, jalan Raja, oh, jalan Raja. Sekali lagi katakan, jalan Raja, jalan Yes,
raja. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya boleh rindu lihat jemaat Tuhan. Katakan di samping kiri kanan, kamu diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Oh, sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yakinilah bahwa saya dan saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan, kasih setiamu, let's go, nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia. Sungguh kami tahu Kau Tuhan yang selalu menyediakan bagi setiap kami. Limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar, dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau Tuhan yang sanggup memberkati kami, Kau Tuhan menolong kami. Oh, yeah. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan, amin, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, aku dilimpahi. Karena apa? Amin. Yakini bahwa Tuhan memberkati setiap kita di tempat ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, yes, atas alasan untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna kasih-Mu, Yesus. Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kehadiran Tuhan dan sukacita Tuhan nyata dalam ibadah kita, amin. Yakini bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Mari persiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan demi untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tetapi apa yang dahulu, katakan, merupakan keuntungan bagiku, oh, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, ku tinggalkan. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Dengan imanmu katakan, melayani, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Sekali lagi saja betul, semua kita berdiri. Mari katakan, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ini Tuhan kami tidak mendapatkan apa-apa Tuhan, tetapi kami sungguh yakin dan percaya berkat-Mu Tuhan Kau sediakan bagi kami Yesus Tuhan. Tapi ku
percaya upahku dapatkan di surga. Mari jemaat Tuhan katakan, melayani, melayani. Upahmu dapatkan di surga. Mari sekali lagi katakan, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Yesus Tuhan, Kau Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Dengan semua karunia, dengan semua dengan semua bakat kami, hajat Kau Tuhan, Raja, Raja, hajat Kau Tuhan. hanya Yesuslah, hanya Yesuslah Raja. Semua yang ada pada kami itu karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakan, izinkan kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Mari Roh Kudus, teruslah berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu, selipkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah dan sembuhkanlah kami. Berfirmanlah dan tegurlah kami. Berfirmanlah dan bangkitkan roh kami Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita menikmati kuasa hadirat Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, saya diminta untuk berbicara tentang mengembangkan karunia Tuhan. Ya. Kita menikmati setiap hari. Apa itu karunia? Karunia adalah kasih atau pemberian Tuhan. Kita menikmati karunia Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita buka mata, kita menikmati kehidupan ini. Ya, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Selamat pagi Bapak. Karunia Tuhan kita nikmati. Amin. Tapi ada karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan. Karunia secara umum itu berbicara tentang karisma, tetapi ada karunia-karunia karismata yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita untuk membangun tubuh Kristus. Untuk melayani, ya, untuk bergerak dalam pelayanan. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama ya tentang bagaimana kita mengembangkan karunia Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang percaya Yesus Kristus, kita yang punya Roh Kudus ada di dalam kita, ada karunia Roh di dalam hidup kita. Tapi mungkin kita tidak tahu, kita tidak sadar. Ya, ingat, bedakan antara karunia dengan talenta atau bakat. Talenta atau bakat itu dibawa sejak lahir, diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kita lahir baru, terima Roh Kudus memberikan karunia dalam kehidupan kita. Nah, oke. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Katakan kebenaran. Kebenaran. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ayat ini di Korintus ini, Paulus sedang berbicara begini. Ya, kita senang orang melihat hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, betul kan? Ada karunia menyembuhkan, betul kan? Ada yang mengusir setan, ya. Kalau dia berbicara tentang kesembuhan pasti terjadi, karunia iman. Dan begini, terkadang orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang punya karunia ini dikultuskan oleh jemaat. Betul kan? Coba lihat, pendeta yang hebat luar biasa. Ya, Tuhan pakai tiap orang. Betul kan? Tuhan pakai tiap orang. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa untuk menyatakan kuasanya. Tetapi kita hanya tertarik kepada karunia-Nya. Wah, pendeta itu punya kesembuhan. Luar biasa. Ayo sakit-sakit sembuh. Datang ke sana supaya sembuh. Nubuat. Siapa di sini yang suka dinubuatin? Kalau datang pendeta luar, biasanya dulu saya ini, kalau KKR, pendeta dari Amerika,
wow, saya akan hadir. Dan altar call saya pasti akan maju ke depan. Waktu saya masih mahasiswa. Saya paling maju ke depan untuk apa? Supaya saya mau dengar Tuhan itu berbicara apa tentang saya. Wow. Di mana pendeta itu pergi, gereja 1, gereja 2, gereja 3, ini, di lapangan. Saya pasti akan keliling untuk mencari karunia. Menikmati karunia. Tidak salah, tidak salah. Tetapi Paulus mengajarkan begini, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau supaya saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Maksudnya begini, kebenarannya adalah karunia-karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Karunia-karunia itu bukan untuk disembah atau dikultuskan. Seperti pada waktu kehidupan yang lama, bagaimana jemaat di Korintus ini ditarik kepada penyembahan berhala. Karunia-karunia itu merupakan alat atau support structure dari gereja Tuhan. Ya, karunia-karunia itu hanya alat, Bapak Ibu. Tuhan memperlengkapi kita supaya orang-orang percaya ini bisa bergerak. Karena pemahaman-pemahaman yang lalu bahwa hanya kaum klergi, kaum imam, pendeta, hamba Tuhan yang bisa melayani, pastor. Jemaat hanya duduk, diam, dengar. Apalagi? Duit. Doa berkat, dadah. Ada pemisahan antara rohani dan sekuler. Di gereja kita datang beribadah, hal yang rohani. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, hal yang rohana terjadi. Ada pemisahan. Oh, ya, bisnis tidak bisa menjadi hal yang rohani. Business is business. Makanya ada tipu-tipu di situ. Itu biasa. Tetapi kegerakan hari-hari ini adalah kegerakan orang-orang kudus. Saya dan saudara, Bapak Ibu semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dalam dunia kita masing-masing. Dan Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan karunia supaya kita bisa bergerak di situ. Tidak perlu untuk dikultuskan, apalagi untuk disembah. Biasa saja. Biasa saja. Amin. Coba lihat kiri kanan. Karunia itu biasa saja. Berguna untuk kepentingan gereja Tuhan. Karunia juga tidak hanya beroperasi dalam lingkungan gereja. Dalam tembok ini. Untuk apa kita diberikan karunia Tuhan? Supaya kita bisa melayani. Pelayanan itu bukan hanya di gedung ini. Di sini tempat kita melayani ini terbatas, Bapak Ibu. Orang berlomba-lomba untuk naik ke altar, tapi kurang berlomba-lomba untuk pergi mencari jiwa di marketplace. Karena di sini hebat, ya kan? Makanya saya banyak kali berkata, banyak orang Kristen mencari status sosial di mana? Di gereja. Berlomba-lomba untuk mencari status sosial di gereja. Nah, kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, bukan untuk diperhebatkan. Siapa saya? Siapa kamu? Saya punya karunia yang utama, kata firman Tuhan. Kejarlah karunia-karunia yang utama. Oh, saya bernubuat dan terjadi. Mau saya nubuat? Come on. Ayo. Nah, tidak sadar kita mulai mengkultuskan. Hati-hati. Amin. Nah, itu dia. Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia.
Paulus mengajarkan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, Roh Kudus yang memberikan. Karunia-karunia itu mempunyai posisi yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama semua. Nanti kita akan belajar, ya. Nah, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Sama. Pelayanan itu sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang tidak hebat. Saya cuma pendoa Jikodong. Kamu kan worship leader. Saya hanya tukang sapu-sapu. Dulu PDP itu pendeta di depan pintu. Pendeta yang apa? Pendeta pembantu disuruh-suruh saudara. Tapi kalau di mimbar hebat. Bukan, sama. Tidak ada bedanya. Kita satu tubuh Kristus. Kalau satu tidak berfungsi, semua pasti kena. Betul kan? Sama, equal. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang tidak hebat. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Lihat, ada satu roh, ada satu Tuhan, ada satu Allah. Ada karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada karunia yang diberikan oleh Yesus. Ada karunia yang diberikan oleh Allah Bapa. Tapi semuanya sama. Ini pembagian-pembagian. Paulus mengajarkan di sini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Coba kita lihat. Definisi karunia rohani. Ada 3 hal di sini. Yang pertama yang bagian sini. Bahwa karunia-karunia roh adalah suatu kecakapan khusus. Katakan kecakapan khusus. Kecakapan khusus. Ya, yang diberikan Allah dan disalurkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk pengabdian Kristen. Untuk apa? Pengabdian. Tadi kan melayani itu bukan hanya kesempatan, tapi melayani itu suatu keharusan. Melayani itu bentuk pengabdian. Karena kita telah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Sang Raja. Jadi hidup kita adalah milik Sang Raja. Kalau hidup kita adalah milik Sang Raja, yang berarti bahwa kita ini tidak ada lagi kepemilikan atas kehidupan kita. Tidak ada lagi kepemilikan atas rumah kita sebenarnya. Betul kan? Tidak ada lagi kepemilikan atas harta kita. Karena hidup kita adalah milik Sang Raja. Yang ada hanya apa? Pengabdian. Katakan kiri kanan, pengabdian. Mengabdi kok. Mengabdi sama siapa? Sama Sang Raja, Tuhan, Yesus. Nah, karunia-karunia roh bukan upah, catat ini baik-baik. Karena saya sudah melayani, karena saya hadir di ibadah gereja, karena saya sudah melakukan sesuatu, maka upahnya saya diberikan karunia roh. Tidak. Karunia roh adalah pemberian sukarela yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai alat perlengkapan untuk pelayanan. Alat perlengkapan untuk pelayanan, support structure dalam ministry. Oh ya, saya dan Bapak Ibu telah diberikan support structure-nya. Ya, kelengkapan itu. Cuma kita tahu enggak apa yang ada dalam hidup kita? Karunia apa yang Tuhan Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita? Karunia apa yang Tuhan berikan supaya kita bisa bergerak di situ? Ya. Untuk pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal, di dalam dan di luar. Tuhan tidak hanya memperlengkapi kita di dalam sini, tapi Tuhan juga mau kita bergerak ke luar. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah dipilih sejak dari awal. Ya, pilihan itu datang kepada kita sejak dari awal. Dan Allah tidak pernah memilih untuk membinasakan manusia. Catat baik-baik.
Allah memilih manusia untuk menggenapi tujuan-tujuannya di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa menggenapi tujuan-tujuan Allah di muka bumi? Tuhan memberikan kita superstructure-nya, karunia. Betul kan? Kemampuan. Sejak kapan karunia diberikan? Sejak Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28. Maka Allah memberkati mereka. Dan mereka apa? Untuk apa? Menghasilkan buah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa. Beranak cucu ini bukan hanya menghasilkan generasi saja. Tetapi beranak cucu ini berbicara tentang berbuah. Bagaimana bisa berbuah? Diperlengkapi. Buah ini adalah hasil usaha. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, karunia-karunia roh diberikan menurut kemauan kedaulatan Roh Kudus. Roh Kudus paling tahu siapa saya dan saudara. Dia tahu memberikan apa kepada kita. Ya, jadi kalau itu yang diberikan, terima dan ucapkan syukur dan mulai kembangkan karunia itu. Kenapa saya cuma dikasih karunia ini, melayani? Dia dikasih karunia bernubuat, karunia kesembuhan. Tidak salah dengan itu. Kalau tidak ada yang melayani, bagaimana? Betul kan? Nah, jadi diberikan oleh kemauan Roh Kudus. Ya. Nah, sesuai dengan apa? Kerelaannya dan kedaulatannya bagi orang percaya, tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi untuk pengabdian Kristen, orang Kristen kita semua di sini toh? Coba lihat, ada penyusup enggak? Nah, yang merasa diri Kristen, KTP-nya Kristen harus mengabdi. Ya. Nah, untuk apa? Perlengkapan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Oke, kita lanjut. Ada 3 kelompok karunia. Ada 3 kelompok karunia. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 tadi. Ada 3. Yang pertama ada 9 karunia manifestasi. Sebentar saya akan jabarkan. Kayaknya kita ini kelas pengajaran Alkitab ini ya. No problem. Ya, karena memang saya dipanggil untuk itu. Saya tahu diri. Ya. Jadi kalau makanya dalam khotbah-khotbah saya jarang kesaksian, jarang hal-hal yang lain. Tapi bagaimana kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan? Ya, ada 9 karunia manifestasi. Ini diberikan oleh Roh Kudus. Ya, ayat yang keempat tadi, ayat 1 Korintus 12 ayat 4. Ini nanti akan terdapat di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nanti kita akan buka itu. Ada 5 karunia jawatan atau kepemimpinan. Ya, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Karunia ini diberikan oleh Yesus. Ya, di Efesus 4 ayat 11 ada 7 karunia pelayanan. Ya, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi satu Allah. Ini diberikan oleh Bapa. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jadi ini secara umum pengelompokan karunia-karunia itu. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus, ada 5 karunia jawatan atau kepemimpinan, ada 7 karunia pelayanan. Jadi kita sudah mulai mengerti sekarang. Ada yang mengelompokkan lebih daripada ini, tetapi pada umumnya secara garis besar ada 3 pengelompokan. Ada 9, 5, 7. Ini angka ajaib ini. Kalau pasang dulu ada SDSB, ini bisa keluar ini. Ya, 9 karunia manifestasi Roh Kudus, 5 karunia jawatan, dan 7 karunia pelayanan. Coba kita lihat satu-satu. 9 karunia manifestasi. Ini dia. Ada hikmat pengetahuan membedakan roh. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu baca di rumah. Ya, karena waktu kita terbatas. Ini merupakan karunia pewahyuan. Dikelompokkan lagi 9 ini. Ya, karunia pewahyuan. Hikmat. Ada masalah.
Tiba-tiba ada seseorang yang mendapatkan hikmat. Ada jalan keluar yang diberikan. Pengetahuan. Pengetahuan ini dia bisa mengetahui, bisa menganalisa, menjawab semua hal yang ada. Tahu, membedakan roh, ini penting. Ya, ini penting. Nah, ini termasuk dalam karunia pewahyuan. Yang 4, 5, 6 ini termasuk karunia kuasa, iman. Tenang, tidak ada tiket, berangkat. Tenang, Tuhan pasti kirim. Tidak lama ada yang datang. Tok, 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 Pak, ini Bapak mau ke ini ya? Iya, ini Pak, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan karunia iman. Dia percaya, dia sudah terima, walau belum terima dan melihat. Itu iman. Ini perlu. Dalam tubuh Kristus ini perlu. Oh, kita mau bikin acara ini, tidak cukup biaya. Tenang, Tuhan pasti cukupkan. Ada satu orang mulai berdiri, tenang, jangan khawatir, jangan takut. Kita berdoa, Tuhan pasti cukupkan. Terjadi. Ada karunia apa? Menyembuhkan. Nah, siapa di sini yang sakit? Dan yang sakit? Puji Tuhan. Mau mengalami mujizat? Kalau mau mengalami mujizat, berarti ada masalah dulu. Mau terima masalah? Tidak. Mujizat itu kita selalu berkata, Tuhan minta mujizat. Mujizat setiap hari. Mujizat itu hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak percaya. Aha. Karena mereka melihat mujizat, maka mereka percaya. Saudara sudah percaya? Saudara sudah hidup dalam keberkatan Tuhan. Karena Kejadian 1 ayat 28 berkata, maka Allah memberkati mereka. Berkat itu sudah ada. Kita kejar berkat, padahal berkat itu yang menaungi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan berkati saya. Tuhan bilang saya sudah berkati kok. Dengan apa? Dengan bakat, talenta, hikmat, pengetahuan. Itu modal awal. Kita punya modal, tapi tidak punya pengetahuan. Kita punya modal, tapi kita tidak punya hikmat. Bisa nggak? Habis. 789, ini karunia berbicara. Karunia bernubuat. Apakah nubuat masih ada? Masih. Ada yang berkata, sudah tidak ada nubuat. Karena sudah ada firman Tuhan. Alkitab itu nubuatan. Benar. Benar. Tapi apakah zaman perjanjian baru sudah berhenti? Aha. Zaman perjanjian baru sudah berhenti? Wahyu sudah terjadi? Belum. Berarti kita masih ada di dalam perjanjian baru. Karunia-karunia ini belum berhenti. Kapan dia berhenti? Ketika Kristus Yesus yang sempurna itu datang. Menjemput kita, para salehnya. Bukan pisang saleh. Bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi jangan takut untuk berbahasa roh. Jangan takut. Ya, bebas saja. Kalau Roh Kudus gerakan, silakan. Tapi jangan mengganggu juga yang lain. Tiba-tiba di PT-PT Bapak Ibu bahasa roh, bingung orang. Ya, bingung. Ya, kita harus tahu tempatnya. Oke, ada 5 karunia jawatan kepemimpinan. Efesus 4 ayat 11. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini melambangkan 5 jari kita. Ada jempolnya, ada kelingkingnya, ada yang paling tinggi. Ya, tak? Rasul, untuk apa rasul ini? Rasul ini biasanya dia suka buka-buka gereja. Suka membangun sesuatu. Ya, lalu apa? Nabi memberikan arahan. Nabi mempunyai visi, penglihatan ke depan. Tapi juga Nabi bisa menegur kita.
Ya, nabi ini orang yang keras. Tidak bisa lihat salah-salah. Itu nabi. Ya, kalau ada salah dia langsung tegur. Biasanya orang yang ditegur kepahitan. Banyak. Ada penginjil. Untuk apa penginjil? Membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Gembala untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang dibawa. Ya. Nah, kalau ada pengajar, pengajar ini untuk memperlengkapi kita. Pengajar ini akan membuka wawasan atau cakrawala berpikir kita. Nah, rasul tanpa penginjil, dia hanya membangun tanpa orang. Betul tak? Ini berlaku dalam gereja, iya. Tapi bagaimana dengan marketplace? Apakah 5 jabatan ini tidak terjadi di marketplace? Terjadi, saudara. Rasul ini, mereka itu yang suka merintis usaha. Menstabilkan usaha. Nah, nabi ini siapa nabi ini? Nabi ini yang mengarahkan. Siapa kira-kira kalau dalam dunia usaha yang mengarahkan? Yang mempunyai visi ke depan. Yang mengatur strategi. Itu nabi. Ya, strategi perusahaan. Oh iya, nabi. Dia tahu apa yang akan terjadi, bagaimana market, bagaimana pasar, bagaimana penjualan nanti, strateginya bagaimana ke sana, dia tahu. Ya, dan dia orang yang keras. Penginjil. Penginjil ini marketingnya. Oh iya. Marketing. Usaha tanpa marketing tidak akan jalan, Bapak Ibu. Ini penginjil marketingnya. Gembala. Siapa gembala? Kalau gembala itu biasa yang mengatur semuanya dengan baik di dalam perusahaan supaya bisa berjalan. Siapa ini? Manajer? Manajer apa? Operasional boleh, manajer, direktur juga boleh. Dia ngatur semuanya. Ya tipe-tipe seperti itu. Pengajar. Bagian training. Ya kan? Bagian diklat. Itu bagian saya. Training, diklat. Berfungsi di marketplace? Berfungsi. Cuma kadang-kadang kita kan hanya berpikir gereja. Gereja itu bukanlah gedungnya. Bukan pula menara. Gereja itu adalah saya dan saudara. Kemana saja kita pergi, gereja pergi. Jadi tidak ada lagi pemisahan antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Tidak ada. Karena kita ini bait Allah kata firman Tuhan. Betul? Tidak percaya? Baca Alkitab. Kita ini bait Allah. Allah ada di dalam kita. Terus kemudian ketika kita berusaha, kita tipu-tipu. Berarti siapa yang ada dalam kita? Allah bagaimana perasaannya? Ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Jadi tidak. Nah, kita ini hamba Tuhan. Semuanya, katakan kiri, kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Semua kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bukan hanya dalam gereja. Justru ini identitas kita ada di luar. Apa itu kekudusan? Dipisahkan. Karena kita punya Allah, kita bait Allah, maka kita seharusnya tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Tapi justru kita yang membuang diri ke sana. Oh Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan, karena kami tahu jalan ke sana. Nah, itu karunia kepemimpinan. Dan ini harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Harus ada yang menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Dan ini sama, equal semua. Rasul tidak lebih besar daripada pengajar. Penginjil tidak lebih besar daripada gembala. Rasul dan nabi tetap ada. Dulu saya salah dulu pemahaman saya. Rasul dan nabi sudah tidak ada. Yang ada hanya 3 sekarang, penginjil, gembala, pengajar. Jadi kalau penginjil melakukan penginjilan, dia dapat hasil, terus untuk apa hasil ini? Harus ada yang menggembalakan.
Gembala, digembalakan, cuma dikasih makan saja. Akhirnya domba-domba jadi gemuk bisa sakit. Harus di training supaya bisa olahraga sedikit. Ya, saya ini gemuk saudara, jangan lihat saya. Ada pengajar yang akan latih untuk apa kemudian masuk dalam dunia marketplace. Bawa jiwa lagi, digembalakan, ditraining. Dulu saya punya prinsip seperti ini. Padahal saya salah. Saya meniadakan rasul dan nabi. Padahal rasul dan nabi juga punya peranan penting dalam tubuh Kristus. Untuk apa? 5 jawatan ini kalau Bapak Ibu baca Efesus 4 ayat 11-12. Ini semuanya diberikan oleh Yesus untuk memperlengkapi orang-orang kudus dan membangun tubuh Kristus. Jadi harus ada. Tidak boleh tidak ada. Ya, memang sayangnya GBI hanya mengedepankan gembala. Tetapi saya percaya bahwa keimamatan orang-orang percaya itu harus terjadi. All Saints Movement itu harus terjadi. Karena ini kegerakan di akhir zaman. Saya dan Bapak Ibu harus bergerak bersama-sama. Karena kita semua hamba Tuhan. Kita imamat yang rajani. Nah, yang terakhir. Tapi belum yang terakhir. Ini terakhir berapa? Ya. Masih ada berapa slide lagi saudara. Nah, 7 karunia pelayanan. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ada bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, kemurahan. Ada 7 ini. Ada 7. Nah, coba kita lihat fungsinya. Bagaimana? 7 ini bergerak. Dan pasti ada di sini, ada. Katakan ada. Puji Tuhan. Coba kita lihat cara kerja 7 karunia pelayanan. Coba perhatikan baik-baik. Misalnya dalam ruangan ini tiba-tiba ada yang menjatuhkan gelas pecah. Apa yang terjadi dengan 7 karunia ini? Oh, yang punya karunia nubuat dia berkata, saya tahu ini akan terjadi. Oh iya dia tahu. Karena dia bisa melihat. Saya tahu ini akan terjadi. Gelas akan jatuh. Akan ada yang menjatuhkan gelas. Tapi kemudian karunia melayani berkata begini. Iya biar kau tahu. Tapi kau tidak kasih bersih. Biar saya yang membersihkan. Dia ambil sapu. Dia bersihkan. Nah, terus karunia mengajar berkata begini. Dek. Ini pelajaran ini. Ini pelajaran bagi kita semua. Supaya kalau kita taruh gelas itu, taruh baik-baik. Pada tempat yang baik, pegang yang baik. Ya kalau orang yang punya karunia mengajar, dia mau mengajar semuanya. Dia mau ajar. Gitu ya. Dia mau ajar sampai masa akhir pun dia mau ajar. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan karunia menasihati? Karunia menasihati ini orang ini yang mau menjatuhkan gelas itu kemudian agak-agak rasa depresi. Orang ini berkata, sudah jangan bersedih. Ini biasa saja. Ya ini biasa. Ini memang bisa terjadi. Sudahlah, tenang. Ada di antara Bapak Ibu seperti itu? Atau Ibu, memang tongkau. Itu karunia menghakimi. Ada karunia memimpin. Tenang, semua tenang. Dia mulai atur. Panggil pelayan, ambil sapu. Ini bersihkan ya, dia mulai atur semuanya. Ada di sini tukang atur? Ada? Banyak yang mau jadi tukang atur. Sedikit yang mau diatur. Makanya biasanya gereja banyak bentrok dengan itu. Sadar? Bertobatlah. Karunia kemurahan. Sudah, tidak apa-apa. Nanti saya ganti. Oke, tidak apa. Baik-baik saja, sudah tenang. Murah hati dia. Terus ada karunia yang memberi. Suka memberi. Berbahagialah gereja kalau ada karunia murah hati dan suka memberi. Puji Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini suka memberi. Kurang aminnya. Ini nubuatan. Karunia memberi berkata, sudah, tenang. Nanti saya akan ganti semuanya. Tenang. Berapa? Saya ganti ini gelas semua ini. Jatuh ini. Itu dia.
Jadi masing-masing saling memperlengkapi. Pada satu kasus, semua bisa bekerja bersama-sama. Kalau karunia ini bekerja dan masing-masing pada posisi yang sama, maka gereja pelayanan akan berjalan dengan baik. Amin. Tidak ada lagi yang menghakimi. Karena masing-masing tahu. Kenapa ada yang saling menghakimi, saling menggurui? Karena mereka tidak tahu posisinya. Berdasi tapi tidak berfungsi. Kita harus tahu posisi kita, karunia kita apa. Karena itu, ini kita harus tahu ini semua karunia, tapi dasarnya apa? Nah, dasarnya kasih. Slide berikutnya. Dasar-dasar dari karunia itu kasih. 1 Korintus 13, walaupun aku bernubuat, aku begini, tapi kalau aku tidak punya kasih, sia-sia. Dasarnya apalagi untuk membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Dan karunia ini dioperasikan oleh iman. Saya tidak tahu karunia apa. Tenang, ada yang namanya tes karunia. Ada yang pemimpin bisa tahu. Ya, pemimpin rohani itu biasanya bisa tahu. Ya, karunia kita itu apa? Bisa tahu. Ada kalau memang pemimpin rohani yang tidak tahu, ada tes karunia. Atau minta Roh Kudus, gampang. Ya, apa yang Roh Kudus gerakan selalu untuk kita lakukan. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kita mengembangkannya? Terakhir, percaya. Terakhir. Bagaimana mengembangkan karunia Tuhan? 1, kita harus hidup penuh Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Karena karunia ini diberikan oleh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Ya, kita GBI, kita bahwa tanda awal orang penuh Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa lidah. Alkitab mengajarkan bahwa mereka penuh Roh Kudus dulu baru berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Sama Ji. Yang penting apa? Penuh Roh Kudus. Minta. Kepenuhan Roh Kudus tidak selalu harus begini-begini Bapak Ibu. Tidak. Penuh Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Yesus tanpa Roh Kudus. Tadi kita sudah baca kan. Nah, lalu kemudian kita kenali karunia kita. Bagaimana kita mengenali karunia kita? Kita harus bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Apakah kita bisa meminta? Bisa saja. Kita minta. Tuhan, saya dulu minta ada karunia. Tuhan, kalau bisa saya karunia mujizat. Karunia kesembuhan. Karunia nubuat. Kalau bisa Tuhan, minta. Tuhan kasih yang lain. Ya, tidak apa-apa. Karena memang kan ini otoritasnya Roh Kudus, betul kan? Minta kenali karunia kita, bergaul dengan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus apa karuniaku di? Nah, biasanya Roh Kudus itu akan memimpin kita. Ada timbul dalam hati kita. Pergi kau besuk orang, doakan. Itu bisa karunia kesembuhan, karunia melayani juga di situ bisa, karunia murah hati juga bisa. Besuk kok tapi jangan kau tidak bawa apa-apa, bawa buah, itu karunia memberi. Ya, muncul ketertarikan. Kalau saya ketemu orang, saya maunya apa? Menasehati dia terus. Nasihat, memberikan kekuatan. Karunia nasihat muncul di situ. Nah, Bapak Ibu bisa tahu, tidak ada beras di rumah. Percaya, nanti sebentar Tuhan akan kirim beras. Karunia iman. Iya kan? Nah, baru begini. Prakteknya di mana? Jangan dulu pergi keluar. Jangan pergi jalan-jalan. Sini sakit, sini. Prakteknya di rumah sendiri. Di mana rumah sendiri? Selain rumah kita, juga dalam komunitas di sini. Dalam sel group. Apa istilahnya di sini? Kalau sel group?
Kelompok sel. Kelompok sel. Sel apa? Komsel, ya komsel. Kan ada namanya toh. Itu. Apa? Sion. Itu nama kelompok. Nama pelayanan kelompok selnya. Oh, komsel. Kan ada ini, ada istilahnya ini. Oh ya, komsel. Ya sudah. Praktek di situ. Praktek di mana? Di komunitas dulu. Kalau ada yang sakit, praktek saja. Tumpang tangan. Doakan. Kalau ada yang butuh nasihat, nasihati. Kalau ada yang butuh pengajaran, ajar dia sampai dia tahu. Ya toh? Dan prakteknya di situ. Dan terakhir, jangan takut salah. Kita harus beriman. Iman, ketakutan itu lawan dari iman. Jangan saya deh. Padahal Tuhan sudah gerakan. Ayo, doakan dia. Tuhan, kau tahu sih saya toh. Mau dikandatu sama Tuhan. Tuhan so kasih, Roh Kudus so kasih, tidak mau dikerjakan. Baru datang lagi sama Tuhan. Tuhan, apa karuniaku? Ini karunia. Tuhan, saya tidak mau. Saya mau yang ini. Begitu ya. Jangan takut salah. Bergeraklah dalam karunia. Karena setiap kita unik di hadapan Tuhan. Setiap kita Tuhan sudah kasih karunia. Ada yang satu, ada yang dua. Sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Mau bergerak dalam karunia? Mau praktek hari ini? Mau? Serius? Tunggu, jam berapa ini? 10:30. Sudah Bini? Haleluya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan selesaikan di warung kopi. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong setiap umat-Mu. Mereka yang mau bergerak dalam karunia Roh Kudus. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Berikan impresi. Berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Karunia-karunia apa yang ada dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus tolong supaya mereka bisa mengembangkan itu. Melatihnya dalam komunitas. Dalam kehidupan rumah tangga, komunitas, gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai seluruh jemaat Tuhan yang ada. Untuk bangkit dan bergerak dalam karunia-karunia Tuhan. Mari Roh Kudus. Hamba selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus terus bergerak di tengah-tengah jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini saatnya karunia memberi bekerja. Ya, beri yang banyak. Semua diberkat Tuhan, amin. Yang diberkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sekali lagi mari dalam doa kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk firman-Mu yang hadir pada setiap kami Bapa. Untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terus berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Tuhan yang terus mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur, limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap memberi, mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia telah memberikan persembahan saja khusus membangkit berdiri. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Musik memuji Tuhan. Yeah, Jesus. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Curah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami berjalan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Serukan selamanya. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Yeah. Selamanya. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan untuk ibadah kegiatan kita sepanjang minggu ini. Saya persilakan kepada multimedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga
meliputi daerah Dayak, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas nama Ibu Gembala dan sidang jemaat Tuhan di tempat ini kepada Bapak Hece atas pelayanannya pagi hari ini. Jadi memang gereja-gereja itu biasanya saling memperlengkapi, gitu ya. Makanya kita mengundang teman-teman dari GBI yang lain untuk membantu kita di sini sama-sama mendengarkan firman, termasuk yang main musik. Jadi pagi hari ini kita dilayani oleh GBI Rock. Pembicaranya dari GBI Rock, yang main keyboard juga dari GBI Rock. Itu kolaborasi sekarang. Jadi zaman-zaman sekarang, pergerakan zaman sekarang, gereja sudah mulai berkolaborasi, tidak lagi melihat sebagai kompetisi, tetapi sebagai teman untuk saling berkolaborasi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bahwa ke depan gereja Tuhan harus semakin bersatu. Mungkin tidak dalam organisasi, tetapi dalam pekerjaan Tuhan. Terkadang kita harus memang melepaskan label-label organisasi kita. Dan kita harus sering berbaur dengan rekan-rekan kita yang lain. Amin. Makanya di sini, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan GBI Oikumene di tempat ini GBI Oikumene banget. Yang hotbah di sini dari Gereja Toraja, dari Kemah Injil. Ya, banyak. Jadi kita memang betul rasanya Oikumene begitu, tapi tetap temanya dari GBI kan gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk minggu ini saya mengingatkan untuk hari Kamis kita ada PA di tempat ini. Jadi untuk seluruh pelayan Tuhan, saya mewajibkan sebenarnya pelayan Tuhan untuk ikut PA. Karena yang saya katakan sering sekali bahwa terutama pelayan-pelayan yang di altar, WL, singer, pada saat dia WL, dia lebih banyak berbicara dan tampil di depan ketimbang pengkhotbahnya. Bayangkan kalau misalkan secara teologi tidak punya dasar atau bahkan dalam pemilihan lagu. Ada banyak lagu sekarang yang fokusnya tidak lagi Tuhan, fokusnya kepada diri sendiri. Gitu ya. Jadi kita mau sama-sama di sini. Jadi lagu-lagu pun nanti kita akan benahi pelan-pelan, kita akan menuju ke sana. Karena kalau gereja-gereja yang sudah maju, mereka pun kalau milih lagu itu pendetanya mesti setuju dulu. Nggak boleh sembarangan. Jadi beberapa gereja yang saya pelajari, wah sampai pemilihan lagunya WL-nya pun diatur sama pendetanya. Jadi setiap hari Senin untuk minggu depan itu sudah dikasih list lagunya. Dicoret sama pendetanya kalau nggak sesuai dengan teologinya. Nah, itu sampai seperti itu. Nah kita mungkin akan menuju ke sana. Kita pelan-pelan akan menuju ke sana. Karena visi gereja kita menjadi gereja yang sehat. Kita sudah harus sehat di masalah keuangan. Kita harus sehat di pengajaran. Kita harus sehat di interaksi sosial. Ya. Pertumbuhan kalau Tuhan izinkan kita menjadi gereja yang besar. Itu karena kita menjadi sehat dan siap untuk menuai jiwa-jiwa yang setuju katakan amin. Ya, sekali lagi saya tidak pernah mengincar menjadi gereja yang sehat. Menjadi gereja yang besar. Saya mengincar kita menjadi gereja yang sehat. Gitu. Ya. Pertumbuhan Tuhan pasti karena kalau kita tumbuh di environment yang sesuai, maka Tuhan akan berikan pertumbuhan itu. Alkitab jelas mengatakan yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Paulus ngomong apalah aku, Apolos itu apalah dia, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Gitu ya. Kita siapkan diri kita semuanya untuk menyambut jiwa-jiwa yang setuju katakan amin. Jangan lupa nanti sore kita ada ibadah raya kedua, ya ibadah raya kedua. Formatnya saja yang anak muda. Jadi bapak ibu yang mungkin wah saya sudah nggak muda lagi, nggak apa-apa datang saja. Karena ini ibadah raya yang kedua. Hanya formatnya memang ya jangan kaget gitu ya. Memang anak muda banget gitu. Lalu yang berikutnya, ini yang penting juga, anak-anak kita di tempat ini, anak pemuda akan mengadakan retret bulan September ya. Ini ketua panitianya gitu.
mereka nggak tahu kenapa kok nggak jualan lagi hari ini, biasanya jualan. Gitu ya. Jadi mereka akan melakukan penggalangan dana, kita dukung sama-sama, yang mau katakan amin. Nah, saya mau kita semua dukung di tempat ini karena begini, semenjak kita membuka ibadah raya 2, anak muda semakin banyak, tapi kita belum melakukan apa-apa untuk mereka. Ya belum, kita hanya buka tempat saja, lalu kita beribadah bersama-sama, kita lakukan PA, hanya fun sport, tapi kita belum sampai ke titik retret. Nah, saya mau kita semua dukung di tempat ini retret buat anak muda. Nanti tanggal 9, mereka akan cari dana, jadi mohon dimaklumi dalam beberapa minggu ke depan, sampai dengan mereka selesai retret, ya mungkin akan ada bazar atau jualan atau apa. Kita sama-sama dukung, ya mau katakan amin. Nah, itu saja pengumuman dari saya, dari pastoral. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada tambahan penyampaian. Untuk hari Sabtu akan dilaksanakan WBI di tempat ini pada pukul 5 sore. Jadi untuk doa puasanya kita majukan pada jam 3:30 sore. Dan hari Selasa kita ada komsel gabungan di tempat ini jam 7 malam. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saja untuk sebuah bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hati kami limpah syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami ada semua karena Tuhan. Kami datang saat tadi Tuhan, tidak akan sama lagi waktu kami akan pulang. Kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kami diberkati dengan limpah daripada-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hanya kami dapat berkata terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau tidak melihat siapa kami Tuhan. Tapi Engkau melihat hati kami. Hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Yang mengajar kami, menegur kami, menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai hamba-Mu Tuhan yang telah membentangkan firman-Mu. Pakai dimanapun dia berada Tuhan. Sebagai saksi-Mu. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pengharapan-Mu kembalikan kepada hamba-Mu Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya. Berkati dalam rumah tangganya. Anak-anak istrinya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau apapun dalam kehidupan mereka Engkau pakai Tuhan lebih lagi. Agar mereka Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau memberkati kehidupan mereka. Sebagaimanapun apapun kehidupan mereka Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan kami jemaat-Mu Tuhan. Di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin tidak datang pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apapun halangan mereka. Tapi Tuhan yang melihat kehidupan mereka. Yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Engkau sembuhkan. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau tarik kembali. Untuk taruh roh haus dan lapar akan Engkau dalam hatinya. Untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang di dalam kesusahan Tuhan, penghiburan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mungkin juga jemaat-Mu yang keluar daerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tuntun mereka apapun kegiatan mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Sehingga kembali ke tempat ini, kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari TK sampai mahasiswa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing anak-anak kami, ikat mereka dengan tali pengasihan-Mu. Agar mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Berikan roh gairah untuk belajar Tuhan. Hikmat kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami. 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan antara orang tidak mengenal dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami tampil sebagai orang yang luar biasa karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Umat-umat-Mu Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Engkau buka jalan Tuhan. Memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin ada umat-umat-Mu yang membutuhkan teman hidup. Biarlah Tuhan menyediakan teman hidup yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang sungguh-sungguh. Selalu bergaul akrab dengan Engkau. Intim dengan Engkau. Agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Gembala di tempat ini Tuhan, Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam usia yang lanjut Tuhan. Biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Bahkan Pendeta Esra Tuhan yang Kau persiapkan Tuhan untuk melanjutkan penggembalaan ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, pengurapan-Mu, hikmat marifat daripada-Mu Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati anaknya Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk membawa kami jemaat-Mu. Membawa kami jemaat-Mu lebih lagi. Sehingga jemaat kami menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bangsa dan negara kami ke Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karuniai bangsa kami dengan keselamatan. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, begitupun pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karuniai mereka dengan hikmat
takut akan Engkau, sehingga memerintah dengan takut akan Engkau, mengambil keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Begitupun kota Makassar, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menempatkan kami di sini, Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah buat kota Makassar. Pakai kami, Tuhan, demi kesejahteraan kota ini. Karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Engkau berkati, kasihani mereka. Bawa tarik kembali kepadamu, Tuhan. Untuk mengenal Engkau, bahwa Engkau Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terlalu seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Ikat kami dengan tali pengasihan-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memang mendahului semuanya Tuhan. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami serahkan ke dalam. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat. Haleluya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang akan memberkati kami malam hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita bersatu dulu sejenak. Kami menyampaikan kepada jemaat yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini, kami mengundang dengan sukacita, dan di belakang nanti ada souvenir yang boleh diambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kaliji. Jesus, membalas aku, limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Segala balasanku, segala balasanku, limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, karena aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Setiap para pelayan, ayo kita doa.